Open Deep ada Nganyar ada kayak gitu kan. Terus ada juga yang ngajar TPA di lingkungannya bareng-bareng bikin acara kayak gitu. Nah, untuk anak-anak kelas 10 yang sekarang kita belum tahu ya, kita lihat perkembangan setelah COVID segera berlalu, secara persisnya kita bisa live in society kayak yang seperti itu tadi ya, bisa asik itu. Jadi pengalaman berharga biasa. Nah, untuk kalian yang ingin penasaran kegiatan apa namanya live in society itu, Mbak bisa searching di YouTube SMA kita. Cari aja apa namanya live in society kayak gitu. Itu ada beberapa video kayak gitu. Bisa lihat yang kakak-kakak kelas kalian. Baik, nah kenapa kok sekolah terus mengadakan acara seperti itu? Termasuk ini kita namanya adalah pralifnya. Sebelum mengadakan live-in, kayak gitu ya, pra ya. Nah, kami harap dari sekolah ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa filantropi, jiwa-jiwa berbagi dari anak-anakku semuanya kelas 10 dan IPS, kita satu satuan dan IPS ya, dua-duanya sama bahkan juga peduli pada sesama manusia, nggak cuma sama muslim aja kayak gitu ya. Karena Allah sangat mencintai tangan di atas, Allah mempunyai tangan di atas daripada tangan di bawah, dan banyak sekali keutamaan sedekah ya, kita setiap hari dengar kayak gitu ya. Baik, dan kemudian alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sudah kedatangan ada Mas Fakhri Tiwulindung dari Komunitas Sumringah yang akan sharing-sharing cerita-cerita tentang dunia filantropi, menjadi perahnya Sumringah juga. Nah, silakan disimak dengan baik. Harapannya kalian kita semuanya di sini akan terinspirasi dari kegiatan Mas Fakhri dan teman-teman dari Komunitas Sumringah. Selanjutnya, waktu dan tempat kami hantarkan untuk Mas Fakhri. Monggo, Mas. Terima kasih buat Pak Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fakhri Tiwulindung. Salah satu relawan. Kalau dari pengurusan Sumringah, saya ketua Sumringah, Sumringah Share and Care, yang markasnya di Grogol, jadi perbatasan Sukarjo Solo ke selatan sedikit, sekitar 50 meter nanti kiri jalan, ada tulisan Sumringah gitu. Nah, saya sapa dulu buat Bapak, Ibu-ibu, dan juga para ustadz, ustadzah, dan juga adik-adik SMA Muhammadiyah PK ya, yang siang hari ini bisa saya bersilaturahmi di sini, bisa sedikit share tentang kegiatan kami yang di mana kami membawa amanat dari para pemberi amanat ya, yang ingin memanfaatkan sebagian hartanya untuk hal yang baik gitu. Nah, sedikit cerita, Sumringah ini berdiri tahun 2013. 2013 saat itu yang mendirikan langsung ownernya, namanya juga hampir sama dengan Sumringah tapi dalam versi bahasa Inggris. Namanya Pak Happy gitu. Pak Happy Yudananto gitu. Jadi nama Sumringah sebenarnya juga terambil dari nama beliau yang namanya Happy, yang istilahnya kalau nama Happy kan Happy nama biasa gitu. Akhirnya beliau mencetus nama Sumringah dengan sebutan Sumringah dengan bahasa yang lain gitu. Senyum Sumringah gitu. Senyum, riang, dan berkah gitu. Itu tagline-nya. Dan karena berbagi tidak membuatmu rugi gitu. Sumringah, senyum, riang, berkah, karena berbagi tidak membuatmu rugi. Nah, itu tagline kita. 2013 beliau membuat Sumringah. Waktu itu belum ada armada, dan beliau hanya menggunakan motor, membagikan makanan, dan hanya Jumat berkah aja seperti hari ini, yang berupa makanan dan juga minuman. Terus tahun 2017, akhirnya beliau membeli sebuah food truck yang bisa dibawa kemana-mana.
pada saat itu, biasa masak di dalamnya juga, bisa membawa bahan makanan yang banyak. Terus akhirnya beli ambulan satu untuk kegiatan pengantaran jenazah dan pasien. Terus langsung 2018 beli satu food truck lagi. Alhamdulillah ada 2 waktu itu. Terus tahun 2019 kita mendapatkan hibah food truck dari komunitas Jakarta Food Truck dari Jakarta langsung, yang mungkin pernah teman-teman lihat di jalan, yang ada logonya Sumringah, dan ada satu lagi ada ambulan yang berasal dari pemberian dari orang lain. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Sumringah punya 4 armada, 2 food truck dan 2 ambulan. Nah, kegiatan kita cukup banyak. Setiap 1 minggu sekali itu, setiap hari Ahad, ya insya Allah setiap hari Ahad sore itu pasti akan diposting kegiatan kita, dari banyak kegiatan, dari banyak-banyak istilahnya apa yang sudah kita kemarin berikan kepada orang yang bermanfaat gitu, orang penerima manfaat maksudnya. Nah, kebanyakan kita Sumringah berkonsentrasi di duafa, anak yatim, musafir, dan mu'alaf gitu. Jadi kita konsentrasinya di situ, dan semua hal tersebut hal yang berurusan dengan perut, istilahnya makan gitu. Dari sekian banyak kegiatan, ya. Apa perlu PPT-nya di-share mungkin? Kami sharekan yang boleh aja, monggo. Kalau umpamanya Pak Setiawan mau nge-share juga nggak apa-apa. Oke. Ya, monggo lanjut. Terus, nah ini yang sebelah kanan warna merah memang logo Sumringah, ya ada tulisannya Partner in Goodness. Jadi kita menerima partner sinergi dengan siapapun, dengan masjid, dengan sekolah, dengan komunitas lain. Kita share, maksudnya kita bisa menerima sinergi gitu. Tapi dalam komposisi yang sesuai dengan kapasitasnya atau porsinya. Mungkin Sumringah dalam porsi hal yang berhubungan dengan logistik atau berhubungan dengan makan atau bahan makanan yang mentah maupun matang gitu. Nah, terus banyak kegiatan yang bisa biasanya kita lakukan dari hari Senin sampai hari Ahad. Insya Allah setiap hari itu ada. Dari yang pertama, kalau warung ikhlas ini setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Ahad. Nah, ini targetnya adalah para penjual, para buruh gendong, dan juga para tukang parkir maupun tukang bersih-bersih yang ada di sekitaran pasar. Dan target kita di sini seluruh pasar se-Solo Raya, sampai ke Wonogiri, pasar Wonogiri, sampai pasar Sragen, pasar Bundar Sragen, sampai pasar Sunggingan Boyolali, Karanganyar, bahkan sampai ke pasar Tawangmangu yang sebenarnya tempat tempat kulaan sayur semayur. Di sana juga alhamdulillah atensinya sangat luar biasa sekali gitu. Nah, warung ikhlas ini namanya warung ikhlas, di mana kita jual makanan, ada nasi, ada sayur, ada lauk 2 macam. Maksudnya 2 macam itu ada yang amis-amis, sama ada gorengan. Ada tambahan kerupuk, ada tambahan es teh dan juga buah. Itu dengan membayar seikhlasnya. Maksudnya bayar seikhlasnya ini, kalau infak seikhlasnya ini ya, kalau yang mau beli hanya mau bayar 1.000 ya kita kasih gitu. Kalau yang mau bayar itu dengan hanya senyuman aja gitu, itu juga kita akan kasih, karena senyum sedekah yang paling mudah itu hanya senyum. Kita senyum sedikit itu sudah termasuk sedekah buat kita gitu. Makanya di kegiatan warung ikhlas ini kita tidak menargetkan berapa yang didapat,
berapa banyak yang keluar, tapi kita mencoba untuk berbagi dengan beliau-beliau yang ada di sekitaran pasar gitu. Dengan membayar seikhlasnya, monggo. Tapi di faktanya di lapangan jauh berbeda. Maksudnya jauh berbeda itu kadang ada yang beli 50.000, tapi hanya ngambil 1 porsi makanan. Bahkan ada yang, Mas, saya membayar ini, ya silakan masukkan dalam kotak. Tapi setelah dilihat ternyata uangnya 100.000. Dan beliau hanya mengambil 1 box makanan. Akhirnya hal itu kan akhirnya memancing beberapa orang yang akhirnya di sekitar pasar itu, maksudnya para juragan-juragan di situ, ada juragan sayur, ada juragan buah, ada juragan beras. Akhirnya mereka itu malah berdonasi dalam bentuk mentah. Umpamanya contoh di pasar Legi, kita standby di sudut timur, umpamanya gitu. Nanti di depan situ ada juragan sayur itu. Habis selesai beli, beliau ngambil 2 porsi. Mas, nanti jangan pulang dulu, ambil sayur yang saya sudah bungkus untuk sumringah. Itu. Akhirnya beliau-beliau kasih secara spontan waktu itu. Ngasih untuk sayur untuk next hari berikutnya yang mungkin pergi kemana, pasar kemana gitu. Nah, akhirnya samping juragan sayur itu, juragan buah, itu ternyata juga kepancing. Akhirnya juga kepancing, ngasih pisang kayak pisang kepok gitu, pisang kepok. Mas, ini pisang kepok mungkin hanya sekitar ini aja, mungkin buat cemilan teman-teman gitu. Akhirnya kita ambil, ternyata apa ya istilahnya, kita nggak nyangka gitu loh, hampir sekitar 15 sisir gitu, 15 sisir ke pisang. Jadi kita kaget loh, kok apa ya, kita sebenarnya cuma mangkal di pasar itu, tepatnya di pasar Legi. Cuman habis ada jual beli gitu, mereka ambil makanan, langsung berkerumun banyak. Karena pandemi saya bilang, Bu, antri silakan, kita prokes protokol kesehatan, monggo silakan antri gitu sesuai dengan urutan kedatangan. Tapi ternyata setelah diambil, ada yang juragan tadi sayuran tadi itu datang, Mas jangan lupa nanti pulang bawa ini. Nah, mungkin ya akhirnya tetangganya juragan buah itu dengar, akhirnya ikut sedekah juga gitu. Akhirnya itu gedok tular lah ibaratnya gitu, sampai ke kita pasti kalau ke pasar lagi pasti beliau berdua pasti ngasih gitu. Jadi sampai kayak gitu loh. Itu warung ikhlas gitu. Nah, kita semua seluruh raya 7 kabupaten itu 1 kota itu kita putri semua, terutama di Kota Solo itu sendiri. Ada Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Pekonang, juga sampai Pasar Gading, Pasar Kabangan dan sebagainya. Kita semuanya kita kunjungi gitu. Nah, untuk next ada sedekah sayur. Nah, sedekah sayur ini program ini kita kita jalankan saat para petani itu mengalami kerugian dalam penjualan sayurnya. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada sayur sawi yang harga di pasaran anjlok. Akhirnya sama kita, sama Sumringah, beliau-beliau itu bilang ke para petani, bilang ke Sumringah, Mas, ini ada sayur sekitar 2,5 ton. Enaknya diapain ya? Karena di pasar nggak laku sama sekali, harganya jatuh sekali. Untuk balik modal nggak ada gitu. Nah, terus akhirnya sama ownernya bilang, ya udah Pak, saya beli yang 2,5 ton itu. Nanti saya beli semuanya berapa, nanti terus kita akan bagikan gitu. Kita jual lagi dengan infak yang seikhlasnya. Akhirnya sayur tersebut kita beli sekitar 2,5 tonan ya. Kita beli terus kita ambil dan kita jual lagi ke
komunitas lain yang di mana sama dengan Sumringah, yang mereka menyediakan logistik juga, yang sering berbagi ke pondok, yang ke pondok tahfidz, ke panti, kita tawarkan sayur itu untuk sekian kilogram dengan bayar seikhlasnya gitu. Jadi petani uangnya untuk modalnya alhamdulillah kembali dengan tambahan sedikit tambahan rezeki. Terus sayurnya kita beli, kita jual kembali dan dibeli oleh teman-teman komunitas lain dan juga para masyarakat yang memang ingin sayur sawi. Alhamdulillah dapatnya malah melebihi apa yang kita beli. Contoh 2,5 ton itu sekitar 1,5 juta. Contoh. Nah, saat kita hitung-hitung, kita ternyata dapatnya 2,5 juta. Jadi kan ada kelebihan 1 juta. Di mana ya tadi kita nolong petani untuk membelinya, terus kita menjualnya kembali dengan harga yang seikhlasnya, dengan infak seikhlasnya, boleh 1.000, 2.000 atau mungkin 5.000 atau mungkin 100.000 gitu. Tergantung akad di awal. Nah, ini sering bulan-bulan kemarin yang pada waktu bulan Agustus, September, Oktober itu sering terjadi. Kemarin ada sawi, ada kangkung juga yang lagi harganya turun. Terus ada beberapa sayuran yang harganya turun juga, yang anjlok. Akhirnya kita beli, terus kita bagikan ke masyarakat dengan bayar seikhlasnya gitu. Terus untuk next berikutnya. Untuk Jumat Berkah seperti hari ini, kita setiap hari Jumat insya Allah 2 masjid. 2 masjid kita akan kunjungi, karena alhamdulillah food truck ada 2. Jadi food truck kita yang satu, yang digambar di situ, yang warnanya merah, itu kita putar, maksudnya ada satu lagi juga ya kita muter ke masjid-masjid. Insya Allah setiap Jumat itu 2 tempat. Dari Masjid Besar Ngutar, Masjid Besar Sukoharjo, Masjid Agung Surakarta, Masjid Al-Falah Sragen, sampai ke sana. Jadi sesuai dengan jadwal kita yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita jadwalkan di setiap minggunya gitu. Dan untuk pembagian ini semuanya gratis, tidak berbayar karena Jumat Berkah. Dan porsi yang kita bagikan itu sekitar 500 sampai 700 porsi untuk 2 masjid tadi gitu. Dan biasanya kita di sini cuma mancing. Mancing di sini adalah kayak contoh sebuah masjid yang banyak jamaahnya, tapi ngapunten jamaahnya itu jarang bersedekah. Seperti yang dilakukan sama salah satu masjid yang hari ini tadi kita kunjungi di daerah Pajang, itu juga sama. Masyarakatnya ngapunten kelas menengah ke atas, tapi nggak pernah sedekah. Tapi kasnya di masjid itu selalu banyak. Nah, akhirnya pihak masjid, pihak takmir masjid menghubungi Sumringah untuk bekerja sama. Kas ini mau diapain? Gitu. Kas ini yang berlebih setiap bulannya, yang nggak pernah susut ibaratnya gitu, mau diapain gitu. Nah, akhirnya menghubungi Sumringah, terus kita kasih solusi bagaimana kalau kita Jumat Berkah di sana. Setiap Jumat kedua dan Jumat keempat setiap bulannya. Nah, akhirnya mereka setuju, ya Mas, saya butuh sekitar 250 porsi gitu. Akhirnya kita ACC, kita lakukan, kita kerjakan, dan hal itu terjadi sudah semenjak bulan Mei, dan sudah sampai saat ini, ya hari ini tadi, Jumat ini hari tadi, itu sudah ada sekitar 4 sampai 5 yang sedekah ke sana. Gitu. Maksudnya selain Sumringah gitu loh. Jadi sekarang sedekahnya di masjid itu meluap-luap, gitu, ibaratnya begitu. Jadi kita hanya mancing, terus
Akhirnya pihak takmirnya tadi hari ini tadi bilang, Mas, untuk sementara ini untuk bulan depan Desember kita 1 bulan sekali aja, nggak apa-apa. Setiap Jumat kedua, oke, nggak masalah gitu. Karena target kita berhasil, kita memancing masyarakat yang ada di sekitar masjid itu untuk melakukan sedekah hal yang sama itu akhirnya bisa gitu loh, terpancing mereka untuk mengeluarkan terinspirasi ya pripun? untuk Ya, melakukan hal yang ini. ya betul. Itu. Carinya pihak masjid, pihak takmir meminta untuk cukup 1 bulan sekali aja. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena di sini ya kalau sudah kondisinya stabil, kita akan pindah masjid untuk mancing. Ikan tadi untuk mancing jamaah-jamaah lain di masjid lain yang mungkin istilahnya ngapunten untuk mengeluarkan sedekah itu agak sulit gitu. Nah, next mungkin bisa lagi sedekah air bersih ya. Sedekah air bersih ini kita jalankan setiap musim kemarau. Kemarin mulai September. Mulai September kita mengirim air bersih ke daerah-daerah kekeringan Wonogiri dan Boyolali. Kalau Wonogiri tepatnya agak lumayan banyak karena daerah-daerah pinggir pantai itu ternyata nggak bisa dibor. Akhirnya pada saat musim kemarau untuk mencari air itu agak susah. Harus turun wilayah, harus keluang sejenis gua yang ada airnya gitu. Nah, yang harunya pada masyarakat yang sekitar kekeringan, contohlah saya ngambil contoh di daerah Paranggubito. Itu kalau kekeringan kemarau pasti kekeringan sekali di sana. Nah, di sana ada 2 pilihan. Uang saya untuk makan ternak atau dan juga makan keluarga sehari-hari atau untuk beli air. Karena 1 tangki air 5.000 liter di sana 150.000. Jadi sampai mikir situ, lebih baik nggak makan atau lebih baik nggak minum. Pilihannya cuma itu. Ya akhirnya beliau-beliau kadang menjual benda-benda yang bisa dijual untuk beli air. Gitu. Dari mulai ngapunten perhiasan, mulai ternak gitu. Jadi pilihannya cuma 2, mau makan kenyang, enak, atau beli air. Dan kalaupun ada air, itu buat ternak, bukan buat untuk manusia, bukan untuk keluarganya. Sampai akhirnya mereka jual barang-barang itu dan kita dapat laporan itu, akhirnya kita melakukan baksos di sana dan dropping air juga di sana. Dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa sekali. Sampai per bulan hari ini kita sudah hampir sekitar 200.000 liter yang kita salurkan. 200.000 liter air yang kita salurkan untuk daerah-daerah kekeringan, terutama di bagian Wonogiri dan juga di Boyolali yang setiap tahunnya berlangganan air. Gitu. Dan beberapa juga jawil istilahnya komunitas atau sinergi dengan komunitas lain, biar kita mengajak kebaikan nggak cuma ke 1 orang gitu, ibaratnya gitu. Karena surga terlalu luas untuk kita tinggali sendiri, makanya kita ajak-ajak orang lain untuk berbuat kebaikan gitu. Dan setahu saya, sepengetahuan saya, sedekah yang paling baik adalah sedekah berupa air. Gitu. Bahkan ngapunten ada cerita seorang ngapunten PSK yang ngasih minum air ke seorang anjing. Dianya masuk surga. Itu juga rahmatnya air di situ, sedekahnya air di situ. Jadi paling banyak memang pada saat kemarau banyak yang sedekah berupa akadnya untuk air. Tapi kalau karena sekarang sudah hujan, maka akadnya diganti dengan makanan ke
target-target sumringah tadi yang ada duafa, ada musafir, ada anak yatim dan lain sebagainya. Mungkin next lagi. Ya, ini ada S3 atau sedekah subuh sumringah. Ini kita lakukan, kita eksekusi setiap hari Selasa dan Sabtu ba'da sholat subuh. Ya, di mana kita memberikan makanan kepada para teman-teman duafa yang tinggal tidur di trotoar yang di sekitaran Solo, terutama yang paling banyak itu di daerah Matahari Singosaren ke barat, ke timur, sama ke utara selatan itu banyak sekali yang teman-teman duafa yang tidur di sana. Jadi sebelum mereka bangun, kita berikan sebungkus nasi yang nanti di mana mungkin bisa untuk sarapan beliau waktu bangun gitu. Kita pernah menemui seorang duafa yang tidur di emperan toko di kawasan Matahari Singosaren. Itu kita kasih, terus beliau bangun dan tanya, ini apa? Ini nasi buat sarapan jenengan Pak gitu. Nah, terus beliau tanya, untuk saya? Iya, untuk jenengan gitu. Akhirnya beliau nangis sujud syukur gitu. Terus kita tanya, kenapa Pak jenengan kok nangis sujud syukur gitu? Saya belum makan 3 hari. Saya belum makan 3 hari. Bahkan ini lauk 3 hari pun saya masih ada. Dia keluarkan tempe goreng kayak sejenis tempe mendoan lah ibaratnya gitu. Dia keluarkan gitu. Sampai akhirnya kita terenyuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata akhirnya keinginan kita untuk berbagi, keinginan kita untuk bersedekah dengan orang itu ternyata membawa suatu kenikmatan yang ya mungkin kalau dibilang dengan kata-kata mungkin kita bisa. Makanya slogannya Sumringah itu kan senyum, riang, dan berkah. Kita ingin membuat orang senyum. Kita ingin mereka yang kita kasih itu senyum, kemudian riang, dan insya Allah semoga diberkahi sama Allah. Gitu. Makanya akhirnya itulah penyemangat kita, terutama tim-tim Sumringah yang mengeksekusi sedekah subuh. Seringnya gitu, melihat para teman-teman duafa yang tidur di trotoar, yang akhirnya bisa menikmati rezeki dari Allah pada saat pagi itu gitu. Bahkan saat kita mau ngasihkan, ada yang baru sholat subuh. Jadi ternyata memang ngapunten, mohon maaf, duafa itu nggak semuanya nggak sholat, tapi ternyata ada yang masih sholat. Gitu loh. Itu yang terenyuhnya kita itu kadang kita nggak lihat dari sisi lain gitu. Kita ngapunten, subuh mungkin masih ada yang tidur. Habis sholat subuh kita ada yang tidur atau mungkin kita tahu hanya di daerah sekitar rumah kita atau sekitaran masjid yang ada di sekitar kita karena habis jamaah di masjid. Tapi untuk di luar sana kita nggak tahu. Para duafa yang ada di pinggir jalan itu udah makan malamnya atau malam sebelumnya atau hari sebelumnya kita nggak tahu gitu. Makanya kita konsentrasi ke duafa, terserah orang lain mau berkata apa, yang penting niat kita karena Allah Ta'ala bersedekah biar mereka dapat makan gitu. Mungkin hanya Sumringah satu-satunya di Solo Raya sebuah komunitas yang hanya terjun pada subuh membagikan makanan itu mungkin hanya Sumringah aja gitu loh. Yang akhirnya beberapa saat kemudian sekarang diikuti oleh teman-teman yang lain mencoba untuk sedekah subuh walaupun banyak komplain. Mas, saya nggak bisa bangunnya. Yo, namanya sudah niat ya. Namanya sudah niat ya
harus kuat gitu. Karena kita kalau sedekah subuh itu lewat sedikit 4:30 atau jam 5, para duafa ini udah hilang. Beliau sudah muter keliling kota Solo lah ibaratnya gitu, udah pindah gitu. Jadi sebisa mungkin setelah subuh, ya, dan kita nggak tahu Pak, dan teman-teman di sini tahu bahwasanya kita nggak tahu apakah beliau dapat makan di hari itu ataukah tidak, kita nggak tahu. Tapi kenyataannya beliau-beliau itu kebanyakan satu hari pun dapat makan ini belum tentu. Ya Allah. Jadi kita makan enak, ngapunten, kita makan enak di rumah atau mungkin di pondok atau mungkin di warung, kita di luar sana itu masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan makanan. Makanya kalau kita makan terus makanannya sisa kita buang, itu sangat istilahnya nggak berperi kemanusiaan lah ibaratnya begitu. Jadi kita mencoba untuk terutama saya diri pribadi untuk sebagai pengingat diri saya juga, sebagai tempat belajar saya juga bahwasanya ternyata di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan, masih banyak orang yang ngapunten kelaparan. Apalagi kemarin pandemi terus PPKM, wah itu sangat astagfirullahaladzim, itu banyak kita datang ke suatu tempat langsung dirumbun banyak orang. Itu yang ya itu tadi ngapunten, mungkin urusan perut itu bisa mengalahkan semuanya gitu loh. Nah, oke, next selanjutnya. Ntar agak lemot ini Mas. Mungkin bisa yang sharing lain. Ambulans. Okay. Oh ya, ambulan. Ini yang terakhir ya, Pak? Iya, terakhir. Sama mungkin nanti bisa disinggung yang mu'alaf, Mas, yang pembinaan mu'alaf. Oh ya. Kalau ini ambulan, ini ambulan kita alhamdulillah punya 2. Yang khusus pasien 1 dan khusus untuk jenazah 1. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan ambulan yang dari keluarga yang nggak mampu, kita bisa antar sejauh mana, maksudnya sejauh mana itu di lingkungan Jawa, Jawa masih bisa kalau benar-benar duafa, dan kalau memang benar-benar nggak mampu, jenazah dan juga pasien gitu. Tapi untuk antar jemput, antar rumah sakit atau sebaliknya itu juga insya Allah gratis jika memang teman-teman membutuhkan gitu. Kalau emergency, benar-benar emergency. Atau di ambulan ini kita punya rusing. Rusing itu rumah singgah sumringah. Jadi di markas sumringah itu ada 3 kamar, di mana kita peruntukkan bagi para pasien di luar kota Solo Raya yang berobat ke Solo. Kebanyakan beliau-beliau mencari rujukan di Rumah Sakit Suharso dan juga Muardi gitu. Nah, untuk menunggu operasi, biasanya mereka nyari kontrakan, ibaratnya gitu, nyari kontrakan, nyari tempat tinggal untuk sementara berteduh dan juga menjaga kesehatannya. Nah, di Sumringah di markas Sumringah ada 3 kamar dan alhamdulillah sudah penuh. Sudah penuh, ada 3 pasien hari ini. Dari Ciamis 1, dari Banyumas 1, dan dari Pacitan 1. Beliau berobat di Solo. Kita sediakan fasilitas kamar dan juga ada makan yang setiap harinya dibuat oleh tim dapur Sumringah yang memang dapur Sumringah di markasnya Sumringah gitu. Jadi sekalian untuk menyajikan ke pasien yang rusing gitu. Nah, semuanya kebanyakan dari luar kota, dari jauh-jauh gitu.
Salah satunya dari Ciamis gitu. Terus tadi tersinggung tentang masalah pembinaan mualaf. Itu kita bekerja sama juga dengan sinergi dengan MCKS. MCKS itu sebuah komunitas juga, Mualaf Center Kabupaten Semarang. Jadi apa namanya, beliau-beliau yang istilahnya lebih detailnya yang membina untuk teman-teman mualaf tadi gitu. Jadi Yang Ibu Widi itu ada ya Mas nggih. ya, Bu Widi Astuti itu nggih. ya Bu Widi Astuti betul sekali. Itu kan salah satu mitranya Sumringah juga gitu. Beliau yang ngasih tahu saya, Mas kalau Sumringah aja gitu kemarin itu. Iya, itu beliau kan ketuanya MCKS. Nah, beliau konsentrasinya ke mualaf. Jadi kalau kita hal yang berhubungan dengan mualaf, itu kita berkomunikasi dengan beliau karena MCKS termasuk mitra sinergi dari Sumringah udah lama gitu loh. Udah lama, udah lebih dari 3 tahunan lebih gitu. Dan kita saling support gitu. Nah itu tapi kalau ada namanya kita sudah jalankan, cuman saat pandemi ini kita off-kan dulu, namanya warung gratis. Jadi kita berbagi makanan setiap Senin dan Kamis di pondok, tahfidz atau panti, sekalian buka puasa sunnah. Jadi tapi saya off-kan dulu sementara ini karena peraturan dan sekolah kan dulu kan nggak boleh dimasuki, panti-panti dan juga pondok-pondokan kan harus ada prokes dan sebagainya. Nah akhirnya saya off-kan dulu untuk sementara waktu, dan mungkin kalau sudah jalan nanti tahun depan, insya Allah saya aktifkan lagi. Mungkin nanti suatu saat bisa mampir ke SMA Muhammadiyah PK untuk buka puasa di sana gitu, Senin atau Kamis. Semoga insya Allah segera coronanya segera berlalu. Iya, amin. Ya, terus next. Mas. Yang di PPT sebenarnya sudah. Oh ya sudah. Oh ya itu sebenarnya ada banyak lagi kegiatan Sumringah, cuman biasanya itu berbentuk kondisional, maksudnya ya kondisional. Jadi kita juga pernah sinergi dengan Dompet Duafa. Jadi ini kan Dompet Duafa. Ini bajunya kita sinergi waktu bulan Ramadan kemarin. Jadi itu kita sama Dompet ya. Sumringah Dompet Duafa itu ya, sosial Dompet Duafa. Itu kan sejenis LSM yayasan yang NGO yang sudah berbentuk yayasan gitu, yang ruang lingkupnya lebih luas gitu. Jadi bekerja sama dengan Sumringah, pendistribusian dan pengadaan beras zakat fitrah gitu. Dan alhamdulillah kemarin sama pihak Dompet Duafa dipercayai untuk membagikan sekitar 10.000 paket beras untuk penerima zakat fitrah. Karena akadnya zakat fitrah, maka penerimaannya ada 8 golongan itu yang mungkin teman-teman udah tahu. Jadi yang diutamakan yang fakir miskin gitu. Itu bulan tahun ini di waktu kemarin full waktu bulan Ramadan itu 10.000 paket beras 2,5 kiloan ke Solo Raya. Jadi itu salah satu sinergi kita sama Dompet Duafa tahun ini. Itu sedikit penjelasan atau sharing tentang kegiatan Sumringah yang mungkin sedikit banyak seperti itu. Mungkin nanti akan lebih detail lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari para ustadz atau ustadzah atau adik-adik yang ada di sini. Gitu. Itu aja Pak Setiawan. Saya akhiri ya. Matur nuwun sangat. Ya.
Ya. Selanjutnya Mas Mbak, mungkin ada yang menghendaki pertanyaan, yang sharing juga langsung aja, boleh banget. Silakan dibuka mikrofonnya kalau ingin bertanya, atau mungkin kalau malu boleh juga via chat ya. Mungkin Excel, ingin tanya satu nggak Excel, atau mungkin yang lain juga. Noval, Nida, Fatma. Gini Pak, Punten, mohon maaf. Saya Boleh. menyediakan 3 kaos sumringah yang nanti buat 3 penanya pertama gitu. Yang nanti mungkin akan saya kirimkan ke sekolah gitu. Oke, Masya Allah ada door prize-nya ternyata ya. Moga Mas, ayo Mas Mbak, silakan bertanya apapun itu, boleh. Silakan. Mungkin cara gabung atau pingin join sama komunitas ini, atau mungkin cara donasi bagaimana gitu ya. Aku ingin berbagi kepada menyalurkan donasi ke sumbernya gimana. Mungkin bisa tanya gitu, silakan. Bisa langsung chat atau buka mikrofonnya langsung nggak apa-apa. Silakan. Ya nih, menarik loh. Ada hadiahnya, silakan. Karena di sini tadi saya agak buru-buru, jadi contoh kaosnya nggak saya bawa. Tadi yang ada tulisan sumringahnya itu. Untuk Ahwat Oh, ada, iya. yang untuk Ikhwan ada. Gitu. Jadi 2 jenis. Ayo, ayo. Ya. Halo, siapa nih? Masuk nggak ada sih yang bertanya ini? Ada terus menarik loh. Masih malu-malu. Apanya? Oke, kalau itu mungkin dari Ustadz aja ya. Mungkin silakan masih terbuka lebar kalau mau bertanya. Tapi ini Pak Iwan biar nggak krik-krik, Pak Iwan nanya sepatu gitu. Kalau Mas Fahri, kalau tadi apa namanya? Kalau dari kisah-kisah yang jenengan sampaikan tadi kan besar banget ya kegiatannya. Mulai dari segala lini, ada ambulans, ada rumah singgah, belum lagi yang ada dapurnya, ada tim yang mungkin membeli sayur ini itu ini. Nah, seperti itu apakah itu memang kayak sudah semacam yayasan atau bagaimana dengan banyak karyawan, atau memang terdiri dari relawan-relawan seperti itu nih, Mas Fahri, yang ada di Sumringah itu? Oh ya, kalau Sumringah Share and Care untuk sementara ini masih berbentuk komunitas. Komunitas. Ya komunitas. Tapi kemarin sudah mengajukan untuk mau dibuat yayasan. Kita istilahnya nunggu dari keputusan ownernya gitu. Karena persyaratan semuanya sudah dipenuhi, tinggal tunggu istilahnya ketok palunya yang masih belum keluar gitu. Nah, untuk status teman-teman, kalau relawan itu terbagi 2 di sini. Ada relawan eksekutif dan relawan biasa. Kalau relawan biasa itu yang biasanya datang pergi, maksudnya nggak terikat sama dengan Sumringah gitu loh. Nggak terikat, istilahnya selonggarnya. Kalau pas longgar bisa ikut berbagi, kalau nggak pas longgar ya nggak usah ikut, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang eksekutif itu ikut sesuai dengan jadwal Sumringah yang ada. Umpamanya berbaginya di masjid ini, atau mungkin si A, si Fulan itu berbaginya di pasar ini. Nah, itu sudah harus ngikut peraturan itu gitu. Itu yang eksekutif gitu. Yang terikat gitu nih. Ya, jadi monggo kalau mau gabung silakan aja, nggak apa-apa. Jadi relawan biasa atau relawan eksekutif juga monggo silakan. Kita terbuka lebar dengan siapapun gitu. Kita nggak memandang
apa namanya sara, kita nggak memandang sara, mau agamanya Kristen, Hindu, Buddha, kalau mau ikut berbagi monggo silakan, kita terbuka lebar, kita tidak membatasi, ngapunten hanya orang Muslim tok aja yang ingin berbagi gitu, enggak gitu, kita buka siapa aja monggo silakan, yang penting mengikuti peraturan dari Sumringah kita aja. Masya Allah, ini luar biasa. Oke, berarti terbuka ya. Mungkin Mas Do ada yang minat. Jadi kalian jangan di zona nyaman aja ya, jangan di zona nyaman aja. Belajar main, atau mungkin ada juga yang belajar terus ngaji terus ngejar hafalan terus. Kadang-kadang kita juga perlu untuk melebarkan sayap di komunitas-komunitas karena apa namanya, kalau ya, sebagai manusia itu yang paling banyak manfaatnya ya Mas G. Ya betul. Dan kalau ngapunten, kalau saya boleh saran kepada adik-adik yang mungkin lagi mendengarkan ini, keluar dari zona aman. Kita coba lihat dari sisi lain. Kita coba melihat di jalanan kehidupan mereka itu bagaimana. Gitu. Kita coba lihat bahwasanya hidup itu enggak istilahnya enak terus atau istilahnya happy terus, enggak. Gitu. Ada sisi lain, kita belajar dari kehidupan dari orang lain gitu loh. Dengan melihat ngapunten, dengan perantara para teman-teman duafa, dengan teman-teman yang ada di luar sana, kita akan belajar sesuatu, ngambil hikmahnya itu ngapunten di sekolah nggak ada gitu loh. Di tempat manapun nggak ada gitu loh. Yang ada ya cuma dipraktekkan gitu loh. Di live istilahnya langsung melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya oh ternyata seperti ini gitu. Jadi kalau saran saya keluar dari zona aman. Kalau memang agak berat dipaksa karena sesuatu hal yang baik itu pasti ada godaan, terutama dari setan gitu loh. Apalagi kalau kita bisa berbuat bermanfaat buat orang lain itu tambah enak lagi gitu loh. Kita bermanfaat buat orang lain, ilmu kita atau usaha kita atau keringat kita dibayar oleh sesuatu hal yang indah, yang entah Allah yang mewujudkannya bagaimana itu Allah yang lebih tahu. Masya Allah. Apa namanya, uang kita yang cuma dengar ceritanya pas tadi berbagi di Singosaren apa ya, di sedekah subuh tadi kita sudah merinding, apalagi yang praktek langsung ya Mas G. Ya makanya sesekali mungkin nanti Mas saya ikut sedekah subuh, ayo nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kita lihat para duafa yang tidur di pinggir toko itu pada ngapain gitu. Coba tanya, sudah makan belum tadi malam? Atau sudah makan belum kemarin? Pasti jawabannya belum. Dan kita juga istilahnya ada program untuk diri sendiri sih sebenarnya, untuk para relawan pribadi sendiri. Jadi sedekah sehari 1.000. Sedekah 1.000. Jadi setiap hari kita ibaratnya beli celengan plastik gitu, kita taruh di dalam rumah. Jadi kita niat aja untuk sedekah 1.000, 1.000, 1.000. Sebulan sudah 30.000. Nah, 30.000 itu nanti kita belikan makanan ibaratnya 10 ribuan, itu udah dapat 3. Kita berikan kepada tukang beca, kita berikan kepada para kuli panggul di pasar, atau orang-orang yang membutuhkan, atau bahkan bisa lebih dari itu 10 bungkus kita berikan ke masjid, ke Jumat Berkah gitu. Itu kan tambah akan jadi sebuah sedekah yang sangat bermanfaat, apalagi di hari Jumat gitu loh. Jumat Berkah, Jumat yang mubarak, yang insya Allah memberikan berkah gitu loh. Dan sedekah pun fungsinya banyak gitu loh. Fungsinya banyak dari A sampai Z. Mungkin saya jelaskan sampai besok siang, mungkin saya nggak bisa gitu loh. Tapi salah satunya kita punya masalah apa, insya Allah akan Allah beri solusi dan jalan keluar. Kita terhindar dari bala, dari istilahnya musibah. Harta kita juga dijaga. Dan banyak lain sebagainya lah gitu loh. Kalau teman-teman bisa buka di YouTube, di Google atau di YouTube, manfaat dari sedekah gitu. Termasuk senyum gitu, senyum sedikit itu juga termasuk sedekah. Masya Allah. Oke.
Excelnya Mas Mbak, ayo toh. Apakah ada yang mau bertanya ini kok pada malu semua? Ini ada kita kedatangan tamu yang luar biasa loh. Yang luar biasa mungkin kalian ingin menyampaikan sesuatu. Excel yang sudah ngetik Excel bisa buka mikrofon Excel. Sharing-sharing mungkin Excel. Mungkin kalau di Jepang apakah ada pengemis dulu? Excel. Ada ini Excel. Ayo buka mikrofonnya Excel buat ngerepin kayak gitu. Enggak cuma Excel, yang lain juga boleh. Saya ingin dengar suaranya Mas Excel, coba Mas Excel. Mana ini? Oke, namanya Mas karena masih kelas 10 mungkin ya, Mas Fahri, mohon maaf, kelas 10 masih masih banyak pemalunya, apalagi ketemu dengan teman baru data berapa kali saja. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya kasih kesempatan satu kali lagi. Silakan, apakah ada yang bertanya? Belum ya mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Sayang loh, ini udah disiapin kaos oleh Mas Fahri loh. 3 bisnis. Ada yang Fatih. Fatih. Mas Fatih, silakan Mas Fatih. Silakan Fatih. Tantangan terbesar selama berbagi ini apa? Tantangan paling besar. Tantangan paling besar. Tantangan paling besar itu seringnya itu pertama dari keluarga. Mungkin kadang kita setiap hari keluar gitu ya. Kadang juga anak istri atau orang tua kan kadang mengeluh, kok tiap hari keluar, ngapain? Terus berbagi di mana, jauh enggak? Gitu. Nah, namun dan saya sudah punya istri, sudah punya anak, seringnya itu dikomplain. Seringnya dikomplain, Abi sekarang di mana? Oh di sini, gitu. Terus besoknya lagi tanya lagi, Abi kemana sekarang? Ke sini. Bahkan di hari Ahad, hari Sabtu atau Ahad itu yang untuk free selainnya untuk keluarga. Itu kalau memang dalam keadaan tidak terpaksa, saya ikut kegiatan berbagi gitu, baksos atau pengotropan air gitu. Sampai akhirnya anak istri, terutama anak, mengeluh, kenapa orang lain yang dipentingkan tapi keluarga sendiri enggak. Nah, ini dari sini bisa saya jelaskan harus ada komunikasi di awal. Gitu. Suka dukanya di situ. Paling beratnya juga di situ. Sampai akhirnya Pak Happy Yudananto, ownernya Sumringah, bilang, kita bisa membuat senyum riang dan berkah orang lain, tapi jangan sampai membuat keluarga kita nggak senyum, nggak riang, nggak sumringah. Maka sebelum kita membuat senyum riang berkah orang lain, sumringah, maka kita harus membuat sumringah dulu keluarga kita. Gitu. Nah, saya siasati biasanya, ada yang menghandle nggak, ada personel lebih nggak, gitu biasanya. Biasanya tukeran jadwal lah ibaratnya gitu. Saya bisa menghandle hari Sabtu, tapi itu akhirnya saya nggak bisa karena ada janji sama anak. Nah, nanti ada teman yang menghandle di hari Ahad, saya menghandle hari Sabtu gitu. Jadi harus memang bisa mengkondisikan keluarga gitu loh. Karena ya tadi kita bisa membuat sumringah orang lain, tapi untuk keluarga sendiri kok malah nggak bisa gitu loh. Maka kita harus bisa dibalik dulu, bisa membuat sumringah keluarga kita dulu, baru bisa ke orang lain gitu. Luar biasa sekali, makasih Mas Fahadi, makasih Mas Fahadi, pertanyaannya bagus sekali. Tadi insya Allah akan dapat merchandise, dapat doormat itu ya. Ya, ukuran kasnya apa? Nanti Mas Fatih hubungi Ustadz Iwan, nanti Ustadz sampaikan ke Mas Fahri. Oke, selain Mas Fatih, mungkin ada lagi yang ingin bertanya sesuatu, sharing-sharing. Mumpung ini ada sosok luar biasa,
bisa langsung menggali ilmu dari inspirasi langsung, praktisi di lapangan gitu ya. Ada kan? Kayak Fatih tadi loh. Makasih Fatih. Siapa lagi nih? Udah kan? Oke. Ini dari Ustazah Mas Fahri, benar apa ya? Iya, enggak apa-apa. Oke, dari Ustazah Khotim, beliau ini wakil kepala sekolah SMPK. Oh, iya. Beliau bertanya, kemudahan apa yang didapat selama ini yang paling berkesan? Mungkin bisa berbagi agar bisa lebih menginspirasi kami. Sebenarnya saya mau cerita tentang sesuatu hal tentang diri saya. Cuman apa ya? Mungkin ini hanya motivasi aja. Apa ya? Istilahnya kan apa yang didapat sama apa manfaat sedekah buat pribadi saya gitu kan, ibaratnya kan gitu. Sebenarnya saya ini salah satu pasien cuci darah di salah satu rumah sakit di Solo, Rumah Sakit Indriati, yang dimana saya sudah cuci darah itu 6 tahun. Per Agustus tahun ini 6 tahun. Jadi dulu sebelum saya ikut Sumringah itu saya nggak mikir tentang sedekah. Maksudnya nggak mikir sedekah itu nggak pernah sedekah memang. Pertama itu. Terus yang kedua, pada sakit selama kurang lebih 3 tahunan itu cuma di rumah makan, tidur, sholat ke belakang, makan, tidur, sholat ke belakang, gitu tak setiap hari. Nggak kemana-mana, nggak dolan ke luar kota, piknik atau itu nggak bisa. Karena memang kondisi badan memang nggak mumpuni gitu. Jalan 5 meter aja sudah menggah-menggah lah ibaratnya gitu. Sudah sesek gitu. Nah, akhirnya suatu ketika saya dikenalkan sama Sumringah sama seorang teman. Ri, daripada aku ini ngomah bengong, bingung, mendingan melu aku yuk, ibaratnya gitu. Ayo ikut berbagi. Mana? Ke Grogol, daerah Grogol. Karena rumah saya di sekitaran makam haji, jadi saya harus ke Grogol. Akhirnya setelah sampai sana, beliau memperkenalkan saya dengan ownernya Sumringah, Pak Edi tadi dulu. Terus akhirnya saya diajak berbagi dalam kondisi was-was gitu. Saat itu langsung diajak baksos pengiriman air bersih ke Parangbupisto, Wonogiri. Dan baru kali itu saya pergi jauh selama sakit. Pergi sekitar 5 kilo aja itu sudah naik mobil aja saya nggak kuat, AC-nya nggak kuat. Panas apalagi nggak kuat sama sekali. Akhirnya saya tetap ikut karena niat saya Bismillah, ya Allah, saya niat ini ingin berbagi, ingin menggunakan tubuh saya untuk melakukan kebaikan. Dalam tanda kutip, saya mikirnya di sini mikir kematian gitu. Saya nanti mati mau membawa apa gitu loh. Karena ngapunten kalau sakit kan ibaratnya satu langkah lebih cepat untuk mati gitu loh, meninggal gitu loh. Terus saya mikir amalan apa yang bisa saya pamerkan sama Allah nanti di akhirat. Kalau saya nggak punya apa-apa gitu. Nggak ada amalan khusus, amalan yang memang saya istiqomahkan dari awal sampai akhir hayat saya. Yang saya ya Allah, saya ini loh amalan saya yang saya perjuangkan selama ini. Gitu. Saya pinginnya begitu. Gitu. Nggak ada waktu itu. Gitu. Makanya saya waktu ikut Sumringah di awal, Bismillah ya Allah, saya hanya ingin ridhomu sama izinmu dan tolong beri saya kemampuan. Kembalikan sedikit kemampuan ginjal saya agar saya bisa bertenaga lagi, berstamina lagi untuk bisa melakukan kebaikan. Akhirnya ya Allah, Masya Allah. Saat itu langsung Allah memberinya gitu. Allah memberinya berangkat jam 7 pagi sampai Parangkubuto kegiatan itu jalan jauh karena naik, pulang jam 5 sore di rumah, alhamdulillah nggak sesek. Alhamdulillah nggak merasakan apa yang saya takutkan nanti semaput atau pingsan atau muntah mual pusing, terutama pusing. Itu enggak sama sekali. Saya mikir,
apakah ini ya karena niat ini gitu loh. Nah, akhirnya mulai saat itu bismillah ya Allah, semoga ini jalan saya, semoga bisa istiqomah dengan kemampuan saya, dengan cara saya, dan dengan gaya saya. Maksudnya sesuai dengan kemampuan fisik saya seperti ini. Saya ingin tenaga saya untuk gunakan untuk sumringah. Saya ingin berbagi sesuai dengan kemampuan saya. Entah nanti di posisi di sumringah jadi ibaratnya jadi apa gitu. Nah, akhirnya pada saat itu memang Allah kabulkan dan sampai hari ini saya di sumringah sudah 2,5 tahun. Itu sampai hari ini saya alhamdulillah nggak pernah drop, nggak pernah masuk rumah sakit. Dan masuk rumah sakit itu pun waktu hanya kondisi yang memang benar-benar capek, maksudnya karena keluar kota kegiatan sumbernya akhirnya drop. Nah gitu, paling cuma 2 hari habis itu pulang. Hanya butuh istirahat lah ibaratnya. Dan nggak pusing, nggak mual, nggak muntah, nggak sesek gitu. Dan saat pandemi juga alhamdulillah Allah sangat melindungi saya, melindungi teman-teman sumringah. Kita berbagi keluar kota saat COVID merajalela sampai per hari itu astagfirullah banyak yang meninggal. Itu kita tetap bismillah ya Allah, kita ada engkau gitu. Kita hanya mengandalkan engkau gitu. Walaupun pakai masker juga, pakai prokes juga gitu. Jadi dari diri saya sudah mengambil manfaat dari sedekah. Walaupun sedekahnya berupa tenaga, berupa keringat atau berupa niatan itu sudah Allah ijabahi gitu. Dan saya mengambil manfaatnya sampai sekarang ini yang akhirnya ketemu dengan panjenengan semua di sini, para Bapak Ibu, ustaz-ustadzah dan teman-teman adik-adik semua gitu. Pak Iwan berbes milih ini ya Allah sampai hati rasanya mendengarnya luar biasa. Allah terima kasih sangat. Sebenarnya ya sebenarnya hal itu sebenarnya nggak pengen saya ceritakan, cuman mungkin untuk sebagai motivasi teman-teman lain yang mungkin generasi penerus nantinya harus ditata niat, maksudnya mau bagaimana begitu. Karena memang sedekah itu memang luar biasa sekali. Cuman hanya 1.000 atau 2.000, tapi kalau niatnya ikhlas, tulus, insya Allah hasilnya kita nanti akan dapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Allah akan ngasih lebih, pasti gitu. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak nanti Ustadz berakhiri. Ya, sekali lagi Mas Mbak. Oke, mungkin dicukupkan saja ya. Ini sudah jam hampir 2:30 juga. Hampir asar. Baik. Gimana, Pak? Oke. Baik, sebelumnya Mas Mbak, sebelum diakhiri, silakan Ustadz minta on cam dan kita bikin dokumentasi ya, nanti akan dihitung oleh Ustadz Edo yang akan screen memoto kita bersama. Monggo silakan Mas Mbak semuanya untuk menyalakan kameranya ya. Ini baru Mas Axel ini yang on cam. Silakan Mbak Erlinda, Mas Bima, Mas Damar, Mas Nabil, Mas Razan, Mas Akib, dan teman-teman yang lain silakan bisa menyalakan kameranya, dihadapkan ke wajah ya. Ya, yang lain. Nah, terima kasih banyak Mas Zidan, Mas Gazi, Mas Dava juga sudah on cam. Yang lain silakan. Mana nih yang lain? 3 doang, 4. Start hitung sampai 3 ya. 1,
2, 3, action. Ini baru apa? Halaman yang pertama, halaman yang kedua nggak ada yang on cam. Ya. Kami kembalikan ke Ustadz Iwan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz itu. Apa namanya, Mas Mbak, luar biasa sekali ya teman hari ini. Sangat banget banyak sekali ilmu, banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapat dari Mas Fakhri dan komunitas Sumringahnya yang luar biasa sekali. Pak Iwan tuh sampai nyatet banyak itu yang mau tak sampaikan buat kata mutiaranya apa kayak gitu, sampai akeh banget soalnya karena banyak sekali yang menyentuh kayak itu. Ustaz sampaikan 2 saja mungkin ya. Berbagilah karena berbagi itu tidak akan membuatmu rugi. Kemudian ada satu lagi, surga itu terlalu luas untuk kita tempati sendiri, maka ayo kita ajak orang lain untuk berbuat baik. Masya Allah. Itu 2 quote. Mungkin sebenarnya banyak lagi quotes-nya sampai Pak Iwan. Karena saking banyaknya, itu tidak saya sampaikan. Oke, selanjutnya Kagem Mas Fahri sebagai mungkin penutup ya, pesan penutup, pesan closing statement, mungkin pesan untuk generasi muda ini, anak-anak kelas 10 SMA PK, generasi Muslim, generasi masa depan Indonesia, mungkin ada pesan khusus dari panjenengan Mas Fahri, monggo. Saya cuma satu hal aja. Bersedekahlah dengan caramu, gayamu, dan sesuai dengan kemampuan. Itu aja. Ya Allah. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami haturkan yang sebesar-besarnya kepada Lindung dan komunitas Sumringah yang telah berkenan hadir di acara siang hari ini ya, berbagi kepada kami semuanya keluarga besar SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Baru Surakarta. Teriring doa, semoga Mas Fahri sekeluarga dan keluarga besar Sumringah selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Dimudahkan dalam segala urusan. Allahumma amin. Amin. Semoga kegiatan Sumringah semakin remboko, semakin besar, semakin Allah ridhoi. Jazakumullah khairan katsiran. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali hanya terima kasih dan doa. Tidak apa-apa. Semoga Allah SWT melindungi Mas Fahri dan semua keluarga besar. Ya, saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Setiawan dan semua guru-guru dan juga para ustadzah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk silaturahmi, sudah diberi kesempatan untuk berbagi, menyampaikan program-program kita yang mungkin hanya sebagian kecil dari program kita yang memang kita share, yang kita berikan dan kita lakukan setiap harinya dan setiap minggunya gitu. Semoga bermanfaat, berkah barokah dan menjadi amal kebaikan dari kita semua. Amin. Baik, untuk Mas Mbak yang mungkin ingin melihat kegiatan Sumringah atau mungkin bahkan akan donasi, bisa follow IG-nya ya, Instagram-nya. Insya Allah kemarin Ustadz Iwan udah share di grup, mungkin nanti Ustadz share lagi link dari kegiatan Sumringah seperti itu ya, mungkin bisa untuk kepo-kepo, lihat-lihat, atau bahkan bisa terinspirasi, atau bahkan bisa tergerak untuk berbagi, atau bahkan bisa jadi relawannya juga, insya Allah. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah join dari awal acara sampai terakhir. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberkahi kalian semuanya, mendapat ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk kehidupan kalian semuanya di masa depan, dunia akhirat. Allahumma amin. Terima kasih, Mas. Amin. Acara, mari kita akhiri kegiatan Peralih in Society pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala panitia, seluruh panitia mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, matur nuwun, wal kalami wa mayasturun.
al-birmani taqwa, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, barakallahu fikum. Ya. Axel kenapa nggak bertanya tadi? Atau nggak harus tanya, sharing aja. Oke, terima kasih juga Mas Mbak semuanya ya, barakallahu.